Budak Bayangan bab 56. Dia berkedip, menatap gadis buta itu dengan terkejut dan sedikit ketakutan. Pernyataannya yang tiba-tiba benar-benar membuatnya marah. Kenapa dia menyimpan rahasia seperti ini? Dan mengapa memberitahunya sekarang? Bingung, dia bertanya dengan hati-hati, lagi. Penglihatan, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Sekilas, senyum lelah muncul di wajah Casey. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk sementara waktu. Kemudian sambil menutup matanya, dia berkata, kamu mungkin tidak tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Tapi pengetahuan bisa sangat berat. Itu bisa seberat benda terberat di dunia. Kemudian, senyum sedih muncul di wajahnya. Saya khawatir dengan memberitahu Anda, saya benar-benar akan menyebabkan hal-hal yang saya lihat menjadi kenyataan. Sunny tegang, khawatir dengan implikasi di balik kata-katanya. Jika dia takut penglihatan itu menjadi kenyataan, maka isinya pasti sangat buruk. Dan jika itu benar-benar buruk, jika sesuatu yang buruk ditakdirkan untuk menimpa mereka, Sunny harus mengetahuinya terlebih dahulu. Dengan begitu, dia akan bisa membuat persiapan dan menghadapi apapun yang terjadi. Selama dia siap, banyak hal akan menjadi jauh lebih buruk. Namun, bagaimana jika persiapannya akan menjadi alasan utama terjadinya hal mengerikan itu, membuat visi Casey menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya? Ini adalah bahaya mengetahui masa depan. Sial, kepalaku sakit. Aku benci omong kosong ini. Sunny berjuang untuk waktu yang lama, mencoba memutuskan apakah dia harus menekan Casey untuk mengungkapkan penglihatannya. Entah hasilnya akan membuatnya gelisah, jadi dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, tidak bisa mengambil keputusan, Sunny hanya diam saja. Casey juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa waktu berlalu, dia akhirnya berbicara, bisakah kamu berjanji satu hal padaku? Sepertinya ini adalah usahanya untuk menemukan kompromi antara mengungkapkan segalanya dan tidak melakukan apa-apa. Sunny mengerutkan kening. Itu tergantung pada apa itu. Gadis buta itu ragu-ragu sebelum berbicara. Bisakah kamu berjanji akan menjaga Neve? Apapun yang terjadi. Dia menunda menjawab selama rasa sakit yang tumbuh memungkinkan dia. Ketika hampir tak tertahankan, Sunny dengan enggan berkata, aku tidak bisa. Aku hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri. Dia juga tidak cukup mempercayai Nevis untuk membuat janji seperti itu. Dia tidak menentang Changing Star dan bahkan sedikit menyukainya, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Aliansi mereka adalah salah satu kebutuhan, bukan pilihan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah kebutuhan mereka satu sama lain tidak ada lagi? Tidak peduli apa adalah persyaratan yang terlalu tinggi. Tentu saja, dia bisa saja menyesatkan Casey dengan menjawab ya. Lagi pula, pertanyaannya adalah apakah dia bisa membuat janji atau tidak, bukan apakah dia akan menepatinya atau tidak. Tapi saat itu, Sunny dengan anehnya enggan menipu gadis buta itu. Mungkin seluruh kejujuran itu perlahan tumbuh dalam dirinya. Casey menghela napas dan berbalik. Tiba-tiba, rasanya seperti sesuatu yang tak terlihat tentang dirinya berubah. Aku mengerti. Ya, itu adil. Dengan itu, dia memanggil stafnya dan berjalan pergi, meninggalkan Sunny dalam suasana muram dan gelisah. Seperti yang diharapkannya. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk rileks setelah itu, pikirannya terus mengembara. Akhirnya, Sunny mendapati dirinya mencoba menemukan hubungan antara berbagai informasi tentang Starless Void.
atau Forgotten Shore, seperti yang disebut dalam deskripsi Azure Blade. Jika tidak ada yang lain, itu bisa mengalihkan perhatiannya dari memikirkan bagian terakhir dari percakapan mereka dengan Casey. Juga, untuk beberapa alasan, kebutuhan untuk memahami lingkungan mereka tiba-tiba terasa jauh lebih penting. Pedangnya, Starlight Legion Armor, monster karapas, dan patung raksasa tanpa kepala sepertinya terhubung dalam beberapa cara, tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana caranya. Apakah patung itu adalah monumen salah satu dari 7 pendiri Starlight Legion? Garis rune yang menggambarkan baju besi itu mengatakan bahwa nama dan wajah mereka hilang seiring waktu. Kepala patung yang hilang pasti cocok dengan deskripsi itu. Gema pemulung menyarankan bahwa monster karapas adalah prajurit terkutuk dari legiun yang jatuh. Apakah legiun yang jatuh itu Starlight Legion? Fakta bahwa dia telah menerima Starlight Armor setelah membunuh seorang perwira karapas hampir merupakan konfirmasi pasti dari teori itu. Jika demikian, mengapa mereka dikutuk? Starless Void, Starlight Legion. Apa artinya semua itu? Ketujuh pahlawan itu digambarkan lahir di kegelapan yang menguasai segalanya. Sumpah mereka adalah mengembalikan cahaya ke tanah terkutuk. Cahaya apa yang mereka cari? Cahaya bintang. Dan apa sifat dari kegelapan yang menguasai segalanya? Apakah itu manifestasi dari kutukan yang menimpa tanah mereka? Dan jika demikian, apakah itu kutukan yang sama yang akhirnya mengubah prajurit Starlight Legion menjadi monster karapas? Jika kutukan itu masih ada, apakah suatu hari Sunny akan bangun dengan bercak kitin tumbuh di kulitnya? Pikiran yang menyeramkan. Ketujuh pahlawan itu dilupakan, tetapi ingatan akan sumpah mereka tampaknya masih ada. Di pantai yang terlupakan ini, hanya Stel yang ingat. Itulah deskripsi Azure Blade. Apakah ada makna tersembunyi di balik kata-kata ini? Apakah kenangan yang diterima di Forgotten Shore menyembunyikan sebuah rahasia? Dalam hati, Sunny mengerang. Begitu banyak pertanyaan, dan tidak ada satu jawaban pun. Dan kemudian ada misteri utama penglihatan Casey, yang dia pilih untuk diungkapkan kepada mereka. Dia memimpikannya kegelapan tak terbatas yang terkunci di balik 7 meterai. Begitu segelnya dibuka, kegelapan pun lolos. Dia juga melihat menara merah dengan 7 kepala terpenggal menjaga 7 kunci. Apakah kunci ini terhubung ke segel? Dan apakah kepala ksatria raksasa yang hilang itu salah satu dari 7 orang yang menjaga mereka? Atau apakah dia benar-benar salah tentang segala hal? Melompat ke kesimpulan dan memaksakan hubungan yang sebenarnya tidak ada? Sunny menghela napas, tahu rasa penasarannya tidak akan terpuaskan dalam waktu dekat. Dia memiliki terlalu sedikit informasi untuk membuat teori yang tepat. Jika demikian, tidak ada gunanya menyiksa dirinya sendiri sekarang. Mungkin hal-hal akan menjadi lebih jelas di masa depan. Kata masa depan membuatnya mengerutkan kening. Budak Bayangan bab 57. Di malam hari, Sunny terus berlatih dengan pedang di bawah pengawasan ketat Nev. Dengan wawasan barunya, setiap gerakan terasa berbeda dari sebelumnya. Setelah 1000 serangan selesai, dia duduk untuk beristirahat dan mempelajari Azure Blade, tergoda untuk terus terobsesi dengan misteri yang melimpah di Forgotten Shore. Setelah beberapa saat, Sunny bertanya, apa menurutmu aku sangat cocok menggunakan pedang? Haruskah aku mempertimbangkan untuk mengganti senjata di masa depan? Nevis mengangkat bahu. Itu tergantung pada tujuanmu. Namun, pedang dianggap sebagai raja senjata karena suatu alasan. Cerah tersenyum. Dan kenapa begitu? Dia memiringkan kepalanya dan berunding selama beberapa detik.
Lalu, dia bertanya, apakah Anda tahu bagaimana seleksi alam bekerja? Dia mengangkat alis. Survival of the fittest? Spesies terkuat bertahan? Changing Star meliriknya. Agak benar. Tapi sebenarnya, itu bukan spesies terkuat yang bertahan hidup. Itu yang paling bisa beradaptasi. Kalau tidak, singa, harimau, dan beruang akan menjadi yang menguasai dunia, bukan manusia. Suni tahu tentang singa dan beruang dari rekaman arsip, tapi dia tidak tahu apa itu harimau. Mungkin predator punah lainnya? Sementara itu, lanjut Nev, sama sekali tidak seperti dirinya yang biasanya pendiam. Dia tampak jauh lebih fasih ketika berbicara tentang subjek yang dia percayai. Logika yang sama dapat diterapkan untuk pertempuran. Pedang bukanlah alat yang paling efektif dalam setiap situasi. Tombak lebih berguna melawan musuh dengan jangkauan panjang. Palu perang jauh lebih baik melawan baju besi. Gada lebih mudah dirawat. Namun, pedang adalah yang paling serbaguna. Dia menatap Azure Blade. Pedang dapat menembus, dapat memotong, dapat menghantam. Pedang dapat digunakan secara efektif pada berbagai jarak. Pedang ini cepat dan dapat bermanuver. Setiap bagian dari pedang, dari ujung hingga ujung, dapat digunakan untuk menyerang. Saat memegang pedang, kamu tidak akan menjadi yang terbaik dalam segala hal. Tapi kamu akan menjadi yang paling bisa beradaptasi. Nevis berpaling kepadanya. Apakah kamu mengerti? Suni berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya pikir saya lakukan. Dia memberinya anggukan dan memalingkan muka. Tapi pada akhirnya, kamu harus ingat satu hal. Tidak masalah apa yang ada di tanganmu. Pedang, tombak, pentungan. Itu hanya alat. Kamu adalah senjatanya. Dia menghela nafas dan menolak Azure Blade. Seperti biasa, pelajaran Changing Star memberinya banyak hal untuk dipikirkan. Kamu adalah senjatanya. Dia mengulanginya dalam benaknya, merasa seolah-olah potongan teka-teki lain telah jatuh ke tempatnya. Bersama-sama, mereka menyaksikan matahari terbenam dalam keheningan yang nyaman. Saat malam menjelang, laut datang kembali, membanjiri labirin merah seperti aliran kegelapan. Jauh di bawah mereka, para pemulung bergegas mencari tempat persembunyian. Beberapa dari mereka memanjat tebing, berharap bisa bermalam di pulau kecil itu. Bayangan Suni mengawasi mereka. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, katanya, putus asa memikirkan bahwa jeda singkat mereka akan segera berakhir. Nevis menghela napas. Tidak apa-apa. Dengan keunggulan tempat yang lebih tinggi, berurusan dengan mereka tidak akan terlalu sulit. Suni mengangguk dan menatap matahari yang menghilang. Tiba-tiba, suasana hatinya berubah serius. Keraguan mengangkat kepalanya yang jelek, membenamkan pikirannya ke dalam pelukan kecemasan yang suram. Menatap ke kejauhan, Suni ragu-ragu dan bertanya, menurutmu apakah kita bisa mencapai kastil itu? Dia meliriknya tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Ya, dia menoleh ke arahnya dan memaksakan senyum. Mengapa kamu begitu yakin? Dalam kobaran api matahari terbenam yang berwarna merah darah, mata tenang Changing Star tampak terbakar dengan api surgawi. Melihat ke barat, dia memanggil pedangnya dan menjawab, jika itu keinginan kita, siapa yang berani menghentikan kita? Menghadapi para pemulung pemanjat, memang, ternyata terbilang mudah. Suni dan Nevis hanya perlu menyergap dan mendorong makhluk besar itu dari tebing sebelum mereka dapat menemukan pembelian yang stabil. Dia menerima 4 fragmen bayangan secara gratis, meningkatkan jumlah keseluruhan menjadi 32. Sayangnya, pecahan jiwa tidak dapat diambil.
Mereka menghabiskan 1 hari lagi di tebing, beristirahat dan berlatih. Sunny berlatih dengan pedang sementara bayangannya menjelajahi jalur labirin terdekat. Dengan Eko yang masih dalam pemulihan, grup mereka tidak dalam kondisi optimal. Itu sebabnya tidak ada gunanya buru-buru meninggalkan kamp mereka saat ini. Namun, segera mereka akan melanjutkan perjalanan ke barat, berpindah dari satu ketinggian ke ketinggian lainnya dengan harapan mencapai benteng manusia misterius. Kali ini mereka tidak akan melakukan perjalanan tanpa persiapan yang memadai. Mengetahui bahwa badai yang tiba-tiba dapat datang kapan saja. Menutupi dunia dengan kegelapan dan memanggil kembali laut sebelum matahari terbenam. Ketiga sleeper memutuskan untuk mencari rute secara menyeluruh sebelum berkomitmen untuk memindahkan kemah mereka ke tenggara berikutnya. Nevis menghabiskan hari itu dengan bermeditasi. Matanya tertutup. Dari waktu ke waktu, sepertinya cahaya putih lembut memancar dari balik kelopak matanya. Namun, ketika Sunny melihat lebih dekat, itu selalu hilang, membuatnya berpikir bahwa dia hanya membayangkan sesuatu. Dia curiga bahwa Changing Star sedang melatih dirinya sendiri untuk menahan rasa sakit dari cacatnya. Jika demikian, dia berharap keberuntungannya. Casey bersikap seperti biasanya, ceria dan ramah. Seolah-olah percakapan aneh mereka tidak pernah terjadi. Namun, Sunny bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dia tidak tahu persis apa yang sebenarnya telah berubah pada gadis buta itu, tetapi dia tampaknya memiliki lebih banyak tekad. Itu bukan hal yang buruk. Mereka menghabiskan waktu mengobrol dan mengingat waktu mereka di akademi. Sunny bercerita tentang pelajarannya dengan guru Julius dan berbagai hal aneh yang dia pelajari dari lelaki tua itu. Reaksinya terhadap gagasan mempelajari bahasa mati di alam mimpi persis sama dengan protes dan kebingungan awal Sunny. Segera, malam itu menimpa mereka lagi. Kali ini, tidak ada pemulung yang mencoba memanjat tebing, sehingga Sunny dan Nevis bisa tenang. Namun, mereka tetap tidur bergiliran, menjaga kemah jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di pagi hari, mereka memakan daging perwira terakhir dan bersiap untuk turun ke labirin. Saatnya melanjutkan perjalanan mereka. Budak Bayangan Bab 58. Beberapa hari kemudian, Sunny sedang duduk di atas mayat pemulung, dengan tenang membersihkan darah biru dari wajahnya. Bayanganmu semakin kuat. Pedangnya masih tertancap di antara pelat armor Kitin, sedikit bergetar saat tubuh binatang itu mengejang sebelum jatuh diam. Di suatu tempat di belakangnya, suara karapas pecah mengumumkan bahwa Nevis sudah menggali pecahan jiwa dari mayat makhluk yang telah mereka bunuh. Setelah lusinan pertempuran seperti itu, keduanya tidak ada artinya jika tidak efisien. Melirik ke belakang, dia mengevaluasi adegan pembantaian. Jalan setapak di antara dua tembok merah dipenuhi mayat. Awalnya, mereka hanya berencana untuk memancing Centurion Karapas yang telah melacak mereka selama beberapa hari terakhir ke lorong sempit ini untuk mengubah ukurannya melawan monster itu. Namun, keadaan berubah dengan cepat. Tertarik oleh kebisingan pertempuran, baik pemulung dan makhluk kelabang aneh yang berperang melawan Legion Karapas di bagian labirin ini muncul untuk bergabung dalam pertarungan. Dalam kekacauan berikutnya, Sunny dan Nevis menggunakan permusuhan antara dua suku monster untuk keuntungan mereka dan berakhir sebagai satu-satunya pemenang. Tidak jauh darinya, Gema sedang memutilasi mayat perwira itu. Lengannya yang hilang telah lama tumbuh kembali. Sekarang, pemulung itu mencabik-cabik daging monster dengan penjepit barunya dan melahapnya dengan penuh dendam. Secara teknis, Eko tidak seharusnya mengalami kelaparan.
Yang ini, bagaimanapun, tampaknya telah memperoleh kebencian terhadap perwira Karapas setelah pertemuan mereka dengan pembunuh sabit besar pada malam badai yang menentukan itu. Sudah 2 minggu sejak mereka meninggalkan tebing. Saat itu, banyak hal telah berubah, sementara banyak yang tetap sama. Bergerak dari satu titik tinggi ke titik tinggi lainnya, mereka terus melakukan perjalanan ke barat. Dengan Casey mengendarai Echo, kecepatan grup meningkat secara dramatis. Tetap saja, mereka berhati-hati untuk menjelajahi jalur ke perhentian berikutnya sebelum melakukan perjalanan sepanjang hari. Dengan cara ini, risiko terjebak dalam badai lain diminimalkan, karena mereka selalu dapat mencapai titik waktu berikutnya atau kembali ke titik sebelumnya. Pendekatan mereka untuk melakukan perjalanan melalui labirin juga telah berubah. Di masa lalu, Nevis dan Sunny berusaha menghindari para pemulung, memilih melawan mereka hanya jika tidak ada pilihan lain. Namun, pertarungan dengan Centurion membuka mata mereka pada fakta bahwa mereka sangat membutuhkan untuk menjadi lebih kuat, dan melakukannya dengan cepat. Itulah mengapa mereka mulai secara aktif memburu binatang Karapas, menghabisi makhluk apapun yang benar-benar terisolasi atau bergerak dalam kelompok yang tidak lebih dari 3 orang. Gagasan tentang 2 sleeper yang secara sadar mencari makhluk mimpi buruk dari peringkat yang bangkit cukup konyol, tetapi entah bagaimana, mereka berhasil. Seperti yang dikatakan Nevis, keduanya tidak normal. Dibalut Starlight Legion Armor, Changing Star, yang selalu menjadi petarung yang sangat tangguh, kini mampu menunjukkan seluruh kemampuan tempurnya. Sederhananya, dia adalah ancaman. Sepertinya pedang peraknya memiliki pikirannya sendiri. Setiap kali sosok tinggi dalam baju besi putih muncul, aliran darah biru pasti mengalir. Terlebih lagi, kekuatan Nev tumbuh dengan setiap pecahan jiwa yang dia konsumsi. Setiap peningkatan hampir tidak terlihat, tetapi dengan lusinan dijumlahkan, perbedaannya terlihat jelas. Dia perlahan mendekati garis antara puncak bentuk fisik manusia dan ambang kehebatan manusia super. Hal yang sama dapat dikatakan tentang Sunny, meskipun, dalam kasusnya, hal itu didasarkan pada penggunaan bayangan yang tepat waktu. Tubuhnya sendiri menjadi jauh lebih kuat karena kerasnya alam mimpi, tetapi masih jauh dari mencapai potensi puncaknya. Sementara Nevis tumbuh lebih kuat melalui konsumsi pecahan jiwa, dia dengan cepat mengumpulkan pecahan bayangan. Tentu saja, dia tidak bisa mendapatkan setiap pembunuhan, jadi jumlahnya kurang dari pecahan. Tapi dia juga tidak harus membaginya dengan Casey, yang terus dilakukan Changing Star. Akibatnya, tingkat kemajuan mereka kurang lebih sama. Namun, akumulasi kekuatan yang lambat bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi pertumbuhan pesat efektivitas tempur mereka. Tingkat keahlian dan naluri bertarung Sunny juga meningkat pesat. Di bawah asuhan Dewi Pedang Nevis sendiri, dia dengan cepat mempelajari seluk-beluk penggunaan pedang. Kemudian, dia dipaksa untuk menerapkan pelajaran ini untuk berlatih, berpartisipasi dalam pertempuran berdarah setiap hari dengan mempertaruhkan nyawanya. Realitas brutal dan tanpa ampun ini, baik atau buruk, adalah tempat latihan terbaik untuk petarung sejati. Tidak ada ruang untuk kesalahan, hanya kemajuan. Karena satu kesalahan kemungkinan besar akan menjadi kesalahan terakhirnya. Satu pertarungan nyata bernilai 1000 jam pelatihan. Dengan pengalaman, Sunny bisa menimba ilmu. Dengan kejernihan, ia mampu mengubah pengetahuan ini menjadi benih pemahaman. Tetapi bahkan itu bukanlah penyumbang terbesar peningkatan dramatis dalam kekuatan keseluruhan grup. Penyebab utamanya adalah, yang mengejutkannya, kerja tim.
Setelah bertarung berdampingan begitu lama, Sunny dan Nevis telah mengembangkan pemahaman yang diam-diam dan intuitif. Tanpa perlu kata-kata dan sinyal, mereka dapat bertindak serempak satu sama lain, mengoordinasikan serangan dan tindakan mereka dengan sempurna untuk mengontrol medan perang dengan lebih baik dan menghancurkan lawan mereka. Pentingnya persatuan ini sulit ditaksir terlalu tinggi. Dengan kerja sama yang tepat, seolah-olah jumlah mereka berlipat ganda. Efeknya langsung dan luar biasa. Setidaknya selama mereka memilih pertempuran dengan hati-hati. Itu sangat menyenangkan. Dengan semua ini ditambahkan bersama-sama, kelompok mereka telah berubah dari trio anak-anak yang hilang menjadi sekelompok penyintas yang diperlengkapi dengan baik, berpengalaman, dan tangguh dalam pertempuran. Bahkan Casey menjadi lebih kuat. Terlepas dari dorongan yang dia terima dari menyerap pecahan jiwa, gadis buta itu juga perlahan belajar untuk hidup dan berfungsi dengan kecacatannya. Lagi pula, itu kurang dari 2 bulan sejak dia kehilangan penglihatannya. Casey masih beradaptasi dengan kondisinya, dan dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, mengingat keadaannya. Dia masih tidak dapat membantu mereka melawan monster, tetapi beban merawatnya menjadi semakin berkurang. Sunny juga sudah terbiasa dengan hal itu, bahkan mendapati waktu yang dihabiskan untuk mengawasi gadis buta itu agak menenangkan. Tujuan untuk mencapai kastil manusia tampaknya tidak sesulit sebelumnya. Dan sekarang, dia merasa seolah-olah mereka semakin dekat dan dekat. Budak Bayangan bab 59. Melompat dari pemulung yang mati, Sunny mengambil pedangnya dan bersiul, memberitahu Casey bahwa sudah aman untuk keluar. Segera, dia merangkak keluar dari lubang kecil di dinding karang dan dengan hati-hati meletakkan kakinya di tanah. Bersandar pada tongkatnya, gadis buta itu berdiri dan sedikit menoleh, mendengarkan suara langkah kakinya. Sunny mendekati Casey dan meraih tangannya, dengan lembut meletakkannya di bahunya. Kemudian, dengan hati-hati menghindari genangan darah, dia membimbing gadis buta itu ke Echo. Mereka berbicara di jalan. Apakah kelabang itu muncul? Selama perjalanan mereka melalui labirin, mereka menemukan bahwa pemulung bukanlah satu-satunya makhluk yang menghuninya. Berbagai jenis monster hidup di hutan merah tua, bersembunyi di dalam karang pada malam hari dan keluar untuk berburu setelah matahari terbit. Ada koloni cacing karnivora yang menyerang dari bawah lumpur hitam, bunga pemakan daging yang mencekik mangsanya dengan tanaman merambat penghisap darah. Dan tentakel transparan aneh yang pernah mereka lihat menyeret pemulung yang mati-matian melawan ke dalam celah gua yang gelap. Mereka masih tidak tahu jenis makhluk apa yang bersembunyi di celah itu. Sunny berharap mereka tidak akan pernah mengetahuinya. Singkatnya, labirin adalah rumah bagi semua jenis kengerian, masing-masing dari mereka setidaknya dari peringkat yang bangkit. Mereka semua adalah pemakan bangkai, hidup dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh monster-monster di lautan gelap. Diberi kesempatan, mereka juga sangat ingin melahap satu sama lain. Belum lagi 3 manusia berair. Untungnya, Legiun Karapas ternyata sangat teritorial dan tampaknya lebih unggul di wilayah Karang Merah ini. Sementara armor, ukuran, dan kekuatan fisik mereka membuat para pemulung menjadi lawan yang tangguh. Kebanyakan berurusan dengan satu jenis makhluk jauh lebih baik daripada terus-menerus menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Monster kelabang adalah musuh terbaru dari Legiun Karapas yang mereka temui. Beberapa dari makhluk ini memiliki panjang lebih dari 3 meter, dengan kitin merah berkilauan dan ratusan kaki kecil yang berlarian. Mereka sangat cepat dan gesit, mampu bergerak melalui lumpur,
memanjat dinding karang dan bahkan menjatuhkan korban yang tidak menaruh curiga dari atas dengan kecepatan luar biasa. Lebih buruk lagi, tubuh mereka mampu mengeluarkan minyak hitam korosif yang melelehkan baju besi terkuat dalam hitungan detik. Satu-satunya kualitas penebusan dari monster kelabang adalah bahwa cangkang kitin mereka tidak terlalu keras dan dapat dengan mudah ditusuk oleh pedang. Sunni menjawab tanpa berbalik, "Ya, mereka berenam. Dan beberapa pemulung juga. Kami membiarkan mereka berkelahi satu sama lain dan kemudian menghabisi yang selamat." Casey menelan ludah. "Apakah kamu terluka? Tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh armor kami. Bagaimana dengan perwira itu?" Dia melirik bangkai yang setengah dimakan dan tersenyum. "Itu tidak akan mengganggu kita lagi. Ini adalah monster kedua yang terbangun yang telah mereka bunuh setelah memasuki alam mimpi. Dibandingkan dengan pertemuan pertama, pertempuran ini berjalan lebih lancar. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang terluka parah. Eko bahkan menyimpan kedua penjepitnya. Berapa banyak pecahan jiwa yang kita dapatkan?" Sunni menghitung. "Seharusnya 11. Sekarang giliran Casey yang tersenyum. "Itu tangkapan terbesar kami sejauh ini. Banyak sekali." Dia mengangguk. "Ya, namun, mereka sekali lagi gagal menerima memori." Sunni tidak yakin apakah nasib buruknya yang harus disalahkan. Tetapi baik dia maupun Nevis tidak dapat memperoleh satu pun selama 2 minggu terakhir. Seolah-olah mantra telah memutuskan bahwa mereka sudah cukup. Tidak akan pernah cukup. Dia menghela nafas. Salah satu permainan yang dia dan Casey suka mainkan selama perkemahan adalah mendiskusikan apa yang akan mereka beli setelah kembali ke dunia nyata dan menjadi kaya. Namun, dia harus mengumpulkan beberapa kenangan untuk dilelang terlebih dahulu. Kalau tidak, dari mana uang itu berasal? Dikonsumsi oleh keserakahan dan keserakahan. Sunni mendekati Eko dan menatapnya dengan ketidaksetujuan. "Hei, kamu, berhenti mengunyah." Pemulung dengan patuh membeku, sepotong daging masih menggantung di mulutnya. "Muntahkan." Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni membantu Casey naik ke tempat duduknya dan menyerahkan surat perintah itu. Orang aneh ini benar-benar melahap hampir setengah dari Centurion. "Ada apa dengan itu? Dari semua gema di dunia, kenapa aku harus terjebak dengan yang rusak?" Bayangannya dengan sungguh-sungguh mengangguk, menyatakan bahwa itu benar-benar memahami perasaannya. Sunni menyipitkan matanya. Sungguh pertunjukan solidaritas yang langka. Namun, bayangan itu tidak memiliki gema. Individu cacat apa yang terjebak dengannya? Bajingan kurang ajar. Casey tertawa. "Jangan menjelek-jelekkan tungganganku. Dia adalah Eko yang hebat. Aku sangat menyukainya. Sekarang jadi dia, ya?" Sunni menggelengkan kepalanya lagi dan harus mengupas sisa daging dari bangkai perwira itu. Kemudian, dia memasukkan daging ke dalam kantong pelana rumput laut yang menempel pada pemulung. Dia membuat tas-tas ini sendiri untuk menambah daya dukung kelompok. Lagi pula, pemulung itu seharusnya sangat kuat. Tidak menggunakannya untuk keuntungan mereka akan menjadi kehilafan. Setelah itu, Sunni menghela nafas dan melakukan tugas yang paling tidak menyenangkan. Memanen karung minyak dari mayat monster kelabang. Masing-masing memiliki 2 di antaranya, terhubung ke kelenjar khusus. Seluruh proses lebih menjijikkan daripada berbahaya, karena efek korosif hanya tercapai setelah cairan dari kedua karung dicampur. Mereka belum menemukan cara untuk memanfaatkan minyak kelabang, tetapi Nevis bersikeras untuk mengumpulkannya sebanyak mungkin. Dia yakin itu akan berguna suatu hari nanti. Paling tidak, minyaknya sangat mudah terbakar.
Berbicara tentang Nevis, pada saat Sunny selesai mengumpulkan karung, dia sudah mengumpulkan semua pecahan jiwa dan berdiri di depan gema. Dia menunjukkan piala-pialanya dan dengan hati-hati menempatkannya di kantong pelana terpisah. Semua selesai. Dia mengangguk. Sunny menatap langit, mencoba menentukan waktu. Matahari tepat di atas mereka, tinggi di langit kelabu. Masih banyak sisa siang hari. Bagaimana menurutmu? Kita berada tepat di antara Flat Hill dan Bone Ridge. Haruskah kita kembali atau mencoba mencapai punggung bukit hari ini? Tingkat dasar labirin tidak seragam. Beberapa bagiannya terletak lebih tinggi dari yang lain. Saat ini, mereka berada di satu area seperti itu. Laut gelap jauh lebih dangkal di sini, yang berarti ada lebih banyak fitur alami yang tetap berada di atas air pada malam hari. Itu membuat jarak yang lebih pendek di antara mereka. Nevis berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayo dorong ke Bone Ridge." Mereka sudah mengintai hampir sepanjang jalan kemarin, jadi tidak ada banyak bahaya tersesat di labirin dan tidak tepat waktu. Dengan kematian perwira Karapas, elemen tak terduga yang telah membuat hidup mereka lebih sulit selama beberapa hari terakhir ini juga hilang. Mempertimbangkan hal ini, keputusan Changing Star sepertinya tepat. Sunny mengangguk. Oke. Dengan itu, dia mengirim bayangannya ke depan. Beberapa waktu kemudian, mereka mendekati Bone Ridge. Matahari bersiap untuk terbenam, tetapi masih ada cukup waktu untuk menyelamatkan diri. Sunny, bagaimanapun, merasa khawatir dan tidak nyaman. Perasaan ini mulai mengejarnya segera setelah mereka meninggalkan tebing. Itu selalu muncul menjelang malam dan bertahan sampai menit terakhir matahari terbenam, lalu menghilang, membuatnya bingung dan gelisah. Semakin jauh ke barat mereka melakukan perjalanan, semakin kuat perasaan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia selama waktu itu. Tapi sekeras apapun Sunny berusaha memahami apa kesalahan itu, dia tidak bisa. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berbagi kegelisahannya dengan grup. Setelah mendengarkan dia, gadis-gadis itu terkejut. Sepertinya mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Bahkan Casey, yang ketertarikannya pada wahyu memberinya intuisi yang luar biasa, tidak mengalami perasaan aneh itu. Namun, dia memang menyarankan sebuah teori. Karena Sunny adalah satu-satunya yang peka terhadap perasaan itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa ada sesuatu yang unik dalam dirinya yang memungkinkannya. Dan satu-satunya perbedaan yang dia miliki dari para gadis dalam hal persepsi adalah indera bayangannya. Artinya, sumber kesalahan kemungkinan besar ada hubungannya dengan perilaku bayangan. Dipandu oleh nasihatnya, Sunny akhirnya bisa memahami alasan ketidaknyamanannya. Ternyata, Casey benar, pada jam-jam yang paling dekat dengan matahari terbenam. Ketika matahari menggantung rendah di langit barat, bayangan besar bergerak melalui labirin, memengaruhi indranya dan membuat kulitnya merinding. Bayangan itu terlalu jauh dan sangat besar untuk dilihat, tapi dia masih bisa merasakan kehadirannya. Ketika dia memberitahu Casey tentang bayangan besar itu, dia mengangguk, seolah itu menjelaskan segalanya. Lalu, dia berkata, itu adalah bayangan dari Crimson Spire. Budak bayangan bab 60. Saat itu, dia butuh beberapa detik untuk menyadari apa yang dia bicarakan. Puncak menara dari penglihatanmu, yang memiliki 7 meterai? Casey mengangguk. Ya. Dalam mimpiku, sepertinya setinggi gunung. Aku bahkan bisa melihatnya dari dinding kastil manusia, menjulang di kejauhan seperti tombak merah yang menembus langit. Saat matahari terbenam, puncak menara bayangan jatuh di atas kastil dan membentang ke timur, sejauh yang bisa Anda lihat.
Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, perasaan yang saya dapatkan ketika melihat Crimson Spire sangat mirip dengan apa yang Anda gambarkan, hanya saja jauh lebih intens. Sunny mengerutkan kening, mencoba mengingat kata-kata persis yang digunakan Casey untuk menggambarkan penglihatannya. 7 kepala terpenggal menjaga 7 anjing laut. Malaikat sekarat yang dilahap oleh bayang-bayang kelaparan. Perasaan teror dan kehilangan yang ekstrim. Sebenarnya apa masalahnya dengan Spire itu? Apakah itu merah tua karena terbuat dari bahan yang sama dengan labirin? Karang merah yang mengelilingi mereka sebenarnya bukanlah karang. Hanya saja mereka menyebutnya berdasarkan beberapa kemiripan, demi kesederhanaan. Sifat sebenarnya dari bahan aneh itu tetap menjadi misteri. Casey ragu-ragu. Mungkin sebaliknya. Mungkin labirin dibuat dari bahan yang sama dengan Spire. Dengan kata lain, Crimson Spire mungkin adalah sumber dari semua kegilaan ini. Tetap saja, itu hanya sebuah teori, terlalu sedikit informasi untuk memastikannya. Namun, Sunny memang merasa bahwa Spire, dengan satu atau lain cara, adalah pusat dari semua hal yang mereka temui. Dia hanya berharap bahwa itu tidak akan menjadi tujuan akhir mereka. Mengetahui alasan di balik kegelisahannya, Sunny mampu menahannya dengan lebih baik. Dia bahkan menemukan manfaat tersembunyi dari situasi ini selama dia merasakan bayangan Crimson Spire, dia bisa menentukan arah menuju kastil manusia. Karena kastil itu terletak di antara lokasi mereka dan sumber bayangan. Dalam arti tertentu, Crimson Spire telah menjadi kompas batinnya. Siap-siap, suara Neve membawa Sunny keluar dari lamunannya. Mengibaskan pikiran yang mengganggu, dia fokus pada tugas yang ada. Mereka semakin dekat dengan Bone Ridge. Nama ini muncul di benak mereka segera setelah mereka pertama kali melihat tengara yang menjulang tinggi ini. Itu terlihat dari kejauhan, sangat kontras dengan karang merah tua dan langit kelabu dalam semua kemegahan gadingnya. Punggungan tulang sebenarnya terbuat dari tulang. Sisa-sisa kerangka monster laut kolosal tergeletak di gundukan besar karang yang tumbuh secara acak, dengan tulang punggungnya yang melengkung menonjol sangat tinggi di atas tanah. Tidak mungkin untuk mengatakan seperti apa makhluk mengerikan itu ketika masih hidup. Tetapi satu hal yang pasti, itu sangat besar bahkan menurut standar laut yang gelap. Ini bukan kerangka raksasa pertama yang mereka lihat selama perjalanan mereka. Faktanya, labirin itu dipenuhi dengan sisa-sisa Leviathans mati. Tulang besar mereka membentuk lengkungan dan istana alami di seluruh labirin. Mereka mudah dikenali karena formasi karang sangat tinggi dan padat di sekitarnya, seolah-olah berusaha mengubur tanda-tanda putih di lautan merah tua. Sunny, bagaimanapun, memiliki perasaan bahwa situasinya sebenarnya terbalik. Baginya, seolah karang benar-benar tumbuh dari tulang tua dan menyebar ke segala arah, perlahan memakan dunia. Ketika dia melihat gundukan merah yang mengelilingi sisa-sisa kolosal, dia tidak bisa tidak melihatnya sebagai sungai darah kuno yang membeku. Dia hampir yakin bahwa jika mereka menggali cukup dalam ke dalam lumpur hitam untuk menemukan akar dari hutan merah tua, mereka tidak akan menemukan apa-apa selain lapisan tulang yang tak berujung. Sungguh gambaran yang menakutkan. Terlepas dari apa yang Sunny pikirkan tentang sifat labirin, binatang buas yang sisa-sisanya membentuk punggungan tulang itu sangat besar. Berkat itu, sebagian tulang belakangnya cukup tinggi untuk tetap berada di atas air pada malam hari. Itu sebabnya mereka memilihnya sebagai perhentian berikutnya dalam perjalanan mereka. Menjelang malam, tugas berikutnya sangat penting. Mereka harus menskalakan Leviathan yang mati dan memastikan tidak ada makhluk lain yang memutuskan untuk berlindung di sisa-sisanya.
Jika terjadi sesuatu, mereka tidak punya pilihan selain mencoba dan membunuhnya, karena tidak ada waktu untuk mundur ke tempat yang aman sebelumnya. Langkah terakhir seringkali paling berisiko. Sesampainya di dasar gundukan karang, kelompok itu bergerak mengitarinya, mencari jalan yang nyaman untuk naik. Akhirnya, mereka tiba di depan tengkorak makhluk yang retak dan cacat itu. Dengan rahang bawahnya yang hilang atau terkubur di bawah lumpur, rahang atasnya membentuk sebuah gua besar yang luas. Merasa menggigil di punggungnya, Sunni lewat di bawah pagar gigi yang menakutkan dan memasuki gua. Dengan bayangannya memimpin jalan, mereka berjalan ke bagian belakang tengkorak makhluk itu dan segera memasuki tulang punggungnya yang berongga. Di dalam tulang belakang, permukaan tulang di bawah kaki mereka selebar jalan. Sebenarnya, itu sangat mirip dengan jalan raya yang melewati terowongan panjang, dengan berkas cahaya yang mencolok jatuh melalui celah di antara tulang belakang yang besar. Terowongan itu miring ke atas, sebagian besar panjangnya tersembunyi di balik lengkungan langit-langit. Saat Eko memasuki tulang belakang, kaki kitinnya menghasilkan suara gemerincing yang keras. Nevis meringis. Ada gerakan. Sunni memeriksa bayangan itu dan menggelengkan kepalanya. Changing Star melihat ke depan dan sedikit menurunkan dagunya. Ayo lanjutkan. Terlepas dari kenyataan bahwa bayangan itu tidak menyadari adanya bahaya, mereka masih memanggil pedang mereka sebelum bergerak maju. Ini bukan pertama kalinya mereka disergap di tepi keamanan. Untungnya, tindakan pencegahan mereka ternyata tidak diperlukan. Tidak ada yang bersembunyi di dalam sisa-sisa raksasa. Sehingga mereka dapat mencapai titik tertinggi dari tulang belakang tanpa harus memotong jalan mereka melalui monster yang tidak diketahui jumlahnya. Pada saat mereka sampai di tempat aman, matahari sudah terbenam. Laut yang gelap kembali, memenuhi bagian dalam tulang punggung monster laut itu dengan suara gema dari air yang mengalir deras. Sunni melepas kantong pelana dari Eko dan membubarkannya, membuat kemah mereka langsung terasa lebih lapang. Mereka bertiga sangat membutuhkan mandi. Meninggalkan gadis-gadis itu sendirian untuk memberi mereka kesempatan mandi, Sunni berjalan agak jauh dan duduk, membiarkan tubuhnya yang lelah beristirahat. Bayangannya kembali ke bagian bawah tulang belakang, menyaksikan air hitam redup perlahan naik dan melahap putih gading. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang keluar dari air pada menit terakhir. Dengan separuh pikirannya sibuk mengamati air pasang, separuh lainnya bebas mengembara. Sunni memanggil Rune dan memeriksa jumlah pecahan bayangan yang dimilikinya. Fragmen bayangan, 96/1000. Lumayan. Dia hanya punya 12 di awal semua ini. Dalam waktu kurang dari sebulan, jumlahnya meningkat drastis. Dia lebih kuat dan lebih cepat sekarang. Dia juga lebih berpengalaman. Namun, itu masih membuatnya jauh lebih rendah daripada makhluk mimpi buruk terlemah di pantai yang terlupakan dalam hal kekuatan fisik mentah, bahkan dengan bantuan bayangan. Berapa lama sebelum aku bisa bergulat dengan pemulung dengan tangan kosong? Jawabannya cukup jelas, belum lagi sangat mengecewakan. Tidak sebelum sadokornya sendiri terbangun, yang hanya bisa terjadi setelah kembali ke dunia nyata. Sunni menghela napas. Segera, giliran dia untuk mencuci. Mengambil botol air tak berujung dari Casey yang segar dan kemerahan, dia berjalan kembali ke tempatnya yang terpencil dan melepaskan kain kafan boneka. Angin dingin menyentuh kulitnya yang pucat, membuat Sunni menggigil. Dia melihat ke bawah, menggelengkan kepalanya melihat banyaknya kotoran, keringat dan darah kering yang menutupi tubuhnya. Menjadi seorang yang bangkit bukanlah profesi yang paling bersih.
Saat dia sedang mencuci, Nevis menggunakan waktu yang tersisa sebelum malam tiba untuk membuat api dan memasak daging. Hari-hari ini, mereka bahkan memiliki garam untuk membumbui. Pada awalnya, ide untuk menggunakan garam laut yang ditinggalkan oleh laut yang gelap tampaknya tidak terlalu menarik, tetapi setelah beberapa saat, mereka menjadi terbiasa. Garam membuat setiap makanan yang mereka makan jauh lebih enak. Mereka makan dalam diam, terlalu lapar dan lelah untuk berbicara. Segera, sudah waktunya untuk tidur. Sunny mengambil giliran jaga pertama, berencana untuk berlatih pedang sebelum tiba gilirannya untuk beristirahat. Melalui gerakan kata dasar, dia membagi pikirannya menjadi dua. Satu bagian berkonsentrasi pada gerakan tubuhnya, sementara bagian lain yang lebih kecil sedang mengamati permukaan air hitam melalui bayangannya. Dengan tidak adanya angin, lingkaran hitam yang menutupi bagian bawah tulang belakang terasa sangat tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat air hitam tanpa gelombang ombak yang konstan, dengan permukaannya yang anehnya datar dan benar-benar diam. Itu tampak seperti cermin raksasa, yang terbuat dari kegelapan murni. Itu sangat memesona. Tiba-tiba, dia merasakan keinginan yang kuat untuk mendekat dan melihat bayangannya. Namun, Sunny tidak bergerak. Dia takut melihat ke belakang.